Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik kelas 12 OTKP 1 dan OTKP 2 di mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai limit fungsi aljabar. Silakan kalian buka LKS-nya halaman 33. Konsep limit fungsi. Nah, ingat nggak waktu kelas 10 Anda sempat belajar tentang fungsi yang biasa kita tulis fx. Nah, fungsi itu kan punya variabel yang kalau kita substitusikan pada suatu bilangan, dia akan menghasilkan nilai tertentu. Misalnya, fx sama dengan 5x. Kalau x-nya kita ganti 2, berarti nilai fx-nya sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10. Tapi ada juga loh nilai fungsi yang nggak valid kalau kita substitusikan nilai tertentu di variabelnya. Misalnya dari pertanyaan ini nih, fx sama dengan x kuadrat kurang 4 per x min 2. Untuk x sama dengan 2 itu nilainya berapa ya? Kita coba langsung substitusi aja. F2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 4 per 2 dikurang 2 sama dengan 4 dikurang 4 dibagi 2 dikurang 2, hasilnya 0 per 0. Nah, hasil yang dapat 0 per 0 itu tandanya nggak valid. Oke, mari kita coba lihat gambar grafiknya. Nah, karena nilai limitnya ini mendekati 2, artinya nilai x ini mendekati 2 pada fungsi. Kemudian, apabila fungsi fx-nya dilimitkan x mendekati 2, maka nilai fx-nya yang dihasilkan mendekati nilai 4. Hanya sampai mendekati ya, belum bertemu di 4. Akan tetapi tidak akan pernah sampai ke nilai 4 ya, tidak akan pernah sampai ke nilai 4. Makanya ini grafiknya bolong. Nah, next. Kalau kita lihat dari grafik ini, ketika x sama dengan 2 garisnya bolong, supaya kelihatan lebih jelas, kita akan memperhatikan jika grafiknya diperbesar. Nah, garisnya seperti ini. Setelah diperbesar, bilangan yang mendekati 2 dari kiri maupun kanan tetap memiliki garis. Untuk x sama dengan 2 saja, garisnya tetap bolong. Nah, perhatikan gambar ini ya. Seandainya garis itu tidak bolong, kelihatan banget kan kalau x sama dengan 2, fx-nya mendekati nilai 4. Nah, itu semua yang dinamakan limit. Oke, kita masuk ke pengertian limit fungsi. Nah, limit itu suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi, bisa dibilang limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Nah, oke, dari kasus di atas tadi, kan ada bilangan yang mendekati 2 dari kiri dan dari kanan. Nah, makanya limit itu terdiri dari limit kiri dan limit kanan. Penulisannya juga beda. Penulisannya seperti ini ya. Dibacanya x mendekati 2 dari kiri. Nah, kalau simbolnya seperti ini, dibacanya bilangan yang mendekati 2 dari kanan. Bentuk umumnya seperti ini ya. Limit fungsi fx untuk x mendekati c adalah L. Sebuah fungsi mempunyai limit di titik c jika limit kiri dan limit kanan bernilai sama di titik c. Nah, kalau soal fungsi yang awal tadi, hasilnya 0 per 0 itu hanya tandanya. Hasil yang didapat itu termasuk bentuk tak tentu. 0 per 0, bentuk tak tentu ya. Bentuk tak tentu itu menghasilkan banyak kemungkinan yang nggak bisa ditentukan. Bentuk tak tentu itu ada 0 per 0, tak hingga per tak hingga dikurang tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan 1 pangkat 0. Tapi, setiap bilangan atau nilai x yang mendekati 2 dari kiri dan kanan memperoleh hasil yang valid. Oke, kita juga bisa membuktikan pakai metode tabel seperti ini. Silahkan disimak. Hasil fx diperoleh dari substitusi beberapa nilai x yang mendekati 2 dari kiri dan kanan. Nah, untuk bilangan-bilangan yang mendekati 2 dari kiri,
ini dari kiri, menghasilkan fx sama dengan 3,999. Kalau dibulatkan ini 4 ya. Nah, dari kondisi tersebut kita bisa menuliskan limit x mendekati 2 dari kiri dari x kuadrat dikurang 4 dibagi x dikurang 2 sama dengan 4. Nah, untuk bilangan-bilangan yang mendekati 2 dari kanan menghasilkan fx sama dengan 4,001. Nah, artinya mendekati angka 4. Jika dibulatkan kan ini 4,001 kan 4 ya. Nah, ketika x mendekati 2 dari kanan, notasinya jadi seperti ini. Limit x mendekati 2 dari kanan dari x kuadrat dikurang 4 dibagi x dikurang 2 sama dengan 4. Sesuai syarat limit, sebuah fungsi memiliki limit jika limit kiri dan limit kanannya bernilai sama. Nah, karena nilai limit kiri dan nilai limit kanannya sama, berarti bisa ditarik kesimpulan kalau limit x mendekati 2 dari x kuadrat dikurang 4 dibagi x dikurang 2 sama dengan 4. Nah, sudah lebih ini kan sudah bisa dibayangkan. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat limit fungsi. Dalam menentukan nilai limit fungsi, kita bisa menggunakan sifat-sifat limit fungsi. Ini akan mempermudah kita dalam menghitung limit. Nah, sifat-sifat limit fungsi ini dirumuskan dalam teorema limit utama. Jika n elemen atau anggota bilangan bulat positif, dan K adalah konstanta, fungsi f dan fungsi g memiliki limit di C, maka berlaku teorema seperti ini. Anda bisa perhatikan ya. Dari A sampai H. Oke, next. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang operasi limit fungsi aljabar. Nah, soal limit itu bisa bervariasi dan mungkin saja fungsi yang dihasilkan lebih kompleks dari contoh soal yang tadi. Kebayangkan gimana ribetnya kalau kita harus membuat tabel satu persatu. Nah, kita bisa cari tahu nilai limit tanpa harus pakai tabel dan input satu-satu nilai x-nya. Caranya gimana? Caranya itu ada 3 cara. Yang pertama, cara dasar atau cara substitusi, kemudian faktorisasi, dan cara perkalian sekawan. Kita akan membahas satu persatu dari 3 cara ini. Yang pertama, cara substitusi. Nah, cara substitusi ini adalah metode paling dasar. Biasanya, semua soal limit dikerjakan menggunakan cara ini dulu. Kalau hasilnya nggak valid alias dapat bentuk tak tentu, baru bisa pakai cara lain. Nah, soal pertama, tentukan nilai dari limit x mendekati 3 dari 5 kalikan x kuadrat plus 2x. Nah, kalau kamu lihat bentuk limitnya, ini mirip dengan sifat limit yang bagian C. Jadi, bisa kita keluarkan konstanta atau angka 5-nya seperti ini. 5 limit x mendekati 3 dari x kuadrat ditambah 2x. Setelah itu, kita bisa mengubah bentuknya lagi sesuai sifat limit bagian D. Yaitu seperti ini ya. Sehingga jika langsung disubstitusikan nilai x-nya sama dengan 3, dihasilkan seperti ini. 5 kalikan 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 hasilnya 75. Sehingga hasilnya seperti ini. Cukup mudah kan? Next, soal yang kedua. Nah, di soal kedua ini kita punya limit x mendekati 2 dari x dikurang 2 dibagi x kuadrat dikurang 4. Kalau soal yang ini kita bisa mencari limit dari fungsi rasional. Jadi kita bisa menggunakan sifat limit bagian f ya. Diperoleh seperti ini. Kemudian langsung kita substitusikan x sama dengan 2 ke dalam fungsinya. Sehingga kita peroleh nih ternyata mentok di 0,0 atau kita mendapatkan bentuk tak hingga. Nah, karena kita mendapatkan bentuk tak hingga ini, kita akan melanjutkan dengan cara faktorisasi. Nah,
Cara faktorisasi bisa kita pakai kalau kita mendapatkan hasil yang tak tentu seperti yang tadi ya. Untuk mengerjakan dengan cara faktorisasi, Anda membutuhkan skill pemfaktoran yang Anda dapatkan dulu di SMP. Yang bisa difaktorkan dari fungsi di atas adalah X kuadrat dikurang 4. Jadi, langsung saja kita faktorkan X kuadrat dikurang 4, kita dapatkan X dikurang 2 kalikan X plus 2. Lalu bisa kita lanjutkan seperti ini. Ini dicoret ya karena sama, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 1/4. Ini masih mudah ya. Nah, bagaimana kalau ternyata soalnya mengandung akar? Oke, kita bisa menggunakan cara ketiga. Cara ketiga yaitu perkalian sekawan. Perlu Anda ingat baik-baik ya, untuk cara perkalian sekawan itu dipakai jika hasil uji substitusi menghasilkan bentuk tak tentu dan khusus soal limit yang fungsinya berbentuk akar. Jadi, Anda cukup melakukan perkalian sekawan dari fungsi yang hanya mengandung akar. Fungsi bisa dalam bentuk pecahan atau persamaan fungsi biasa. Contohnya seperti ini nih. Akar X plus 1 dikalikan dengan sekawannya, yaitu akar X plus 1 dibagi akar X plus 1. Akar X plus 1 dikurang akar X dikalikan sekawannya, yaitu akar X plus 1 ditambah akar X dibagi akar X plus 1 ditambah akar X. Nah, jika kita punya akar X plus 1 ditambah akar X plus 2 dibagi akar X dikalikan sekawannya, yaitu diperoleh akar X plus 1 dikurang akar X plus 2 dibagi akar X plus 1 dikurang akar X per 2. Nah, intinya tidak merubah soal dan bentuk akar, tapi hanya operasi penghubung akar yang diubah. Nah, kita punya soal ini ya, limit X mendekati 0 dari 2 dikurang akar 4 min X per X. Perhatikan soal ya, jika kita langsung menggunakan cara substitusi, maka hasil yang diperoleh merupakan bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0. Langsung saja kita pakai cara perkalian sekawan. Bentuk akar ada di pembilangnya, jadi sekawan dari 2 dikurang akar 4 per X adalah 2 ditambah akar 4 min X. Maka bisa ditulis seperti ini. Ya, kalikan sekawannya, kemudian diperoleh ini, kalikan ya, kemudian kita peroleh hasilnya seperti ini. Seperti ini dicoret X-nya, hilang. Kemudian X-nya kita substitusikan, kita ganti X-nya dengan 0. Nah, sehingga diperoleh limit X mendekati 0 dari 2 dikurang akar 4 min X dibagi X sama dengan 1/4. Oke, tidak terasa ya kita sudah selesai mempelajari materi dasar untuk limit fungsi aljabar. Nah, ingat ya, kalau soal limit fungsi itu bermacam-macam bentuknya. Jadi Anda wajib untuk terus latihan soal. Nah, silahkan Anda kerjakan latihan soal di LKS halaman 43 nomor 1-3 untuk tahu sejauh mana Anda memahami materi. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.